Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحادث: لغدوة في سبيل الله أوحد خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin bapak-bapak yang mulia, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada yang mulia Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat karunia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadirkan kita bersama dalam majelis yang besar. Tuan-tuan yang mulia, hadirnya kita bersama di tempat yang mulia ini untuk memikirkan bagaimana wujudnya agama sempurna dalam setiap individu kita, untuk bagaimana setiap kita ini memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah, dan agar bagaimana setiap manusia ini dapat mengamalkan agama secara sempurna. Maka melalui usaha dakwah inilah teman-teman sekalian, jalan yang harus kita jalani sehingga akan sampai maksud tujuan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Dan tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang telah Allah tunjukkan oleh Allah kepada Nabi-Nya: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku satu-satunya. Jalan bagaimana hadirin yang mulia sampai kepada maksud yang sebenarnya, ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalan kita, jalan orang-orang yang telah mengikuti aku. Menjelaskan ini ayat, hadirin yang mulia, ulama kita menjelaskan ana wa man ittaba'ani yang dimaksudkan ana man amanahi, aku dan orang-orang yang telah beriman kepada. Menunjukkan hadirin yang mulia, kerja dakwah ini Allah berikan kepada setiap individu umat Islam, baik dia alim maupun jahil, kaya maupun miskin, pedagang maupun petani, orang yang tinggal di kota maupun di desa. Di pada setiap kita ini, hadirin yang mulia, bertanggung jawab untuk melanjutkan kerja nubuah. Karena dakwah ini adalah usaha nubuah, usaha hidayat, usahanya para sahabat. Atas maksud inilah kita belajar duduk dalam musyawarah. Ada musyawarah harian, ada musyawarah mingguan, ada musyawarah musbah, ada musyawarah musdah, ada musyawarah nasional, ada musyawarah 2 tahunan kita bersama masyayikh kita di Nizamuddin. Dan alhamdulillah dengan segala bantuan dan pertolongan Allah, kemarin orang tua kita dari Nizamuddin telah berhadir untuk bertemu dengan kita, Pak, dari seluruh dunia yang hadir di Sri Petani Masjid Jami. Dan kehadiran mereka sangat senang dengan hadirnya seluruh pekerja dakwah yang hadir dengan undangan mereka.
Maka hadirin yang mulia, dari apa yang mereka telah pikirkan, dari apa yang telah mereka arahkan, ini adalah menjadi tanggung jawab kita untuk kita realisasikan apa yang menjadi takasan yang terpenting kepada seluruh dunia. Dan apa yang menjadi takasan seluruh dunia ini dibawa oleh setiap negeri di seluruh dunia. Indonesia telah membawa takasan. Dari Indonesia telah membagi takasan kepada setiap provinsi. Dari provinsi telah membagi takasan kepada setiap daerah, kawasan, markas daerah. Dari setiap daerah membagi takasan kepada setiap halqa. Dari setiap halqa membagi takasan kepada setiap mahallah. Dari setiap mahallah membagi takasan kepada setiap rumah-rumah kita. Bermakna hadirin yang mulia, tidak ada satu pun di kalangan umat ini kecuali harus terikat dengan kerja dakwah. Maka untuk mengikat kerja ini maka adanya musyawarah. Supaya apa hadirin yang mulia? Supaya satu nahis, supaya satu arahan tertib yang telah disampaikan oleh masyarakat kita, itulah menjadi tertib kita bersama. Dan agar bagaimana setiap kita ini tahu mangsa daripada masyarakat kita. Dimaksudkan mangsa dalam kerja ini apa, keinginan wala nasihat, itulah yang mesti kita buat. Bagaimana jamaah yang antar ke seluruh dunia, ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke negeri Arab, bahkan kehendak masyarakat kita, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ada jamaah di sana. Jadi atas maksud inilah tuan-tuan sekalian, ini kemudian memberikan takasan. Dan takasan ini bukan sebenarnya daripada masyarakat, tetapi dari Allah dan Rasulnya. Hari ini kita menganggap ini takaza dari masyarakat terus. Takaza ini bukan sebenarnya daripada surah Indonesia. Kalau kita mencermati secara hakikat, takaza yang diberikan oleh mereka ini adalah takaza dari Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang Allah akan gunakan? Mereka yang ada istiqdad, ada keinginan untuk menunaikan setiap takaza. Karena masing-masing kita harus ada istiqdad, keinginan, kesiapan untuk menyambut setiap takaza yang diberikan kepada kita. Ini yang kemudian memberi takaza, memberi arahan, seluruh dunia menerima takaza dan memberikan usulan. Begitulah juga negeri-negeri di seluruh dunia. Mereka datang menerima takaza dan memberikan usulan apa yang akan disampaikan ke kita mungkin. Nah begitulah juga sampai ke masa di seluruh dunia. Bermakna dari Indonesia telah memberikan takaza, markas Masjid Jami Kebenjurung Hayam Muruk telah memberi takaza kepada seluruh provinsi, 33 provinsi di Indonesia ini, dan memberikan arahan. Begitulah juga sampai kepada setiap provinsi mereka memberikan takaza dan arahan. Jadi mana-mana yang kita buat ini bukanlah rekayasa, ya Pak ya. Jadi jangan ada sedikit pun keraguan. Mana ada musyawarah soba, mana ada musyawarah 2 bulanan. Orang yang mengatakan seperti ini memanglah bukanlah mereka orang yang Allah akan menjadikan asbab hidayah. Jadi jangan pernah ada keraguan, Pak. Apapun hari ini kadang-kadang kita ragu. Musbah lagi, musdah lagi, musbah lagi, musdah lagi. Justru hadirin yang mulia, melalui usaha dakwah tabligh ini kita akan terikat dengan musyawarah. Karena musyawarah ini adalah pengganti wahyu. Kalau dahulu hadirin yang mulia, Rasulullah masih hidup berserta dengan sahabat, wahyu datang kepada Nabi. Walaupun Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, tetapi orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, hari ini wahyu tidak akan datang lagi, tetapi melalui musyawarah inilah hadirin yang mulia perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, perkara yang mustahil Allah akan mudahkan. Dulu hadirin yang mulia, apa yang dimusyawarahkan zaman awal-awal musyawarah kita di Masjid Hidayatul Islamiyah Jalan Gajah. Waktu itu hadirin yang mulia, orang-orang tua kita, surah kita masih ada lagi, Pak. Haji Badruddin almarhum, Haji Hasan Basri almarhum, Ustaz Mahmud almarhum, dan orang-orang tua kita sebelum kita, Pak. Mungkin kita pun waktu itu belum ada lagi. Apa yang dimusyawarahkan? Apa masalah? Datang ke markas, waktu itu apa masalah? Masalah apa yang ada? Bukan membentuk jamaah memikirkan bagaimana jamaah di
dihantar ke Amerika, jemaah dihantar ke Rusia, jemaah dihantar ke negeri-negeri yang jauh. Tetapi apa masalah? Maka masalah mahalah semuanya tersampaikan oleh ahli beserta musyawarah kepada orang-orang tua kita almarhum dahulu. Tetapi berselang itu hadirin yang mulia, musyawarah telah mendapatkan satu perkara yang baru, yang maksudnya apa? Pemikiran yang memang baik untuk ditunaikan. Maka bagaimana jemaah diberangkatkan di India? Dan hadirin yang mulia, tahun 95 teringatlah, itu mungkin jemaah pertama sekali kita berangkat ke India bentuknya satu jemaah. Selebihnya satu-satu orang, Pak. Nah, satu-satu orang kita harus tansi lagi di Malaysia, ngurus visa lagi, ngurus ini, ngurus itu. Sekarang saja Pak, dengan banyak yang majmua hadir, dengan adanya kerja subuh ini tersusun rafilah kerja kita ini Pak. Tanpa melalui usaha ini mungkin usaha kita tidak akan seperti yang sekarang ini Pak. Nah, tahun 95 Pak, sampai ada satu orang syahid diazamkan saudara kita di sana. Ini hadirin yang barulah setelah itu jemaah dikirim berjamaah dari Sumatera Utara dan sampai sekarang dikenal di seluruh Indonesia. Semoga sampai hari kiamat jemaah-jemaah yang berangkatkan ke luar negeri solid satu jamaah negeri ataupun daerah-daerah provinsi yang lain bagus dalam perkembangannya. Setiap jemaah dikirim dari 5 provinsi jadi satu jamaah ke negeri. Maka kenapa hadirin yang mulia ini dapat terwujud? Maulana Samim selalu menyampaikan hadirin yang mulia karena ada 3 perkara. Yang pertama adalah pikir terus menerus. Adanya orang mahalah pikir terus menerus, orang hafal pikir terus menerus. Inilah yang dikatakan amlah. Dari setiap sobat itu ada amlahnya. Ada amlah ulama, ada amlahnya negeri jauh, ada amlahnya IPB, ada amlahnya 4 bulan jalan kaki, ada amlahnya masjid, ada amlahnya yaitu BPN dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dengan adanya pikir yang terus menerus hadirin yang mulia akan membentuk kerja. Karena dalam kerja ini ada arahan kerja, ada bentuk kerja, ada hasil daripada kerja. Tapi kalau kita tidak diarahkan dalam kerja dan bagaimana membentuk kerja, maka hasil kerja tidak akan ada. Jadi hadirin yang mulia, mana-mana yang diarahkan oleh masyarakat kita, bentuk kerjanya adalah menggunakan waktu kita mendatangi setiap orang untuk kita jadikan mereka orang-orang yang akan keluar di jalan Allah. Bukan tinggal di mahala. Di mahala pun kalau tinggal di mahala tidak turun kepada setiap orang, susah untuk orang dapat tazkiyah. Begitu juga kita ada di halqah. Halqah yang bergerak mendatangi orang-orang di setiap mahala. Nah, barulah orang-orang akan datang ke halqah untuk keluar di jalan Allah. Begitulah juga yang mulia, kalau sekiranya kita di provinsi duduk saja, tidak bergerak ke daerah, ke provinsi, ke daerah-daerah, markas daerah, kawasan, akankah orang datang ke provinsi untuk keluar 4 bulan, 40 hari? Mungkin tidak akan terwujud yang mulia. Maka pentingnya ini kerja terus berkelanjutan, supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah, istikhlas dan husnul khatimah. Melalui usaha inilah hadirin yang mulia akan sampai satu tahapan setiap orang dakwah ini akan Allah terima dalam kerja ini. Kemudian ini adalah perkara yang penting. Semoga tidak ada satupun kita ini kecuali Allah terima semua. Ya Pak ya. Jadi jangan pernah kita berpikir semoga orang tidak diterima, saya yang diterima. Bukan. Justru mungkin dia yang diterima, saya belum diterima. Nah, dengan seperti itulah orang-orang akan diterima dan kita akan diterima dalam kerja dakwah. Dan untuk inilah teman-teman sekalian, kita berhadir berkumpul ya Pak ya, untuk memikirkan perkara ini. Jadi kehadiran kita dengan jarak yang jauh, kita lupakan semua kesusahan kita Pak. Wah, kami belum makan lagi, belum ini lagi, masa langsung program pulang. Sudah Pak, samina wa atorna saja. Jadi hakikat agama ini adalah itaat. Siapa yang taat, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau tidak ada ketaatan, dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri, maka ini tidak akan mendapatkan hidayah. Maka alhamdulillah hadirin yang mulia, kita hari ini dalam menjalankan kerja dakwah baru belajar, belum lagi memulai baru memulai belajar kerja dakwah. Maka kalau ada kesalahan, kekurangan, semoga Allah maafkan kita semua. Dan untuk inilah kita saling mendoakan
jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan dan jemaah yang sudah kita kirim. Dan permintaan masyarakat kita Maulana Sa'ad kalau boleh Pak, di mana jemaah kita hantar sebelum pulang kita ada jemaah lagi berikutnya Pak, dan namanya musolsol ya Pak ya. Jemaah belum pulang dari Argentina, kita kirim jemaah lagi ke sana sehingga akan berlanjut. Dan tadi oleh Pak Gundari disampaikan untuk kita Medan Pak ya, mendapatkan tagada ke Indonesia Timur ya. Kalau ASEAN kita lupakan sementara ini ya Pak ya, kita kirim jemaah terus ke PNJ, ke Timor Leste. Sebelum pulang jemaah pertama, datang lagi jemaah kedua, belum pulang jemaah kedua, datang lagi jemaah ketiga. Begitulah terus menerus sehingga insya Allah kerja dakwah ini akan semuanya bangkit di negeri kita. Dan semoga dengan kebangkitan kerja dakwah di Indonesia membawa pengaruh kepada manusia di seluruh alam. Sedia insya Allah Pak ya. Jadi itu ini kita perbaiki niat kita hadir semata-mata karena Allah, dan jangan pernah kita melihat kekurangan satu sama lain, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang khurut agar mereka semuanya dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.